Arman, seorang pria berusia 27 tahun yang tampan dan sederhana, baru saja menikah dengan Maya, wanita cantik yang lembut dan pengertian. Mereka memutuskan tinggal di rumah mertua Maya, Ratih, yang dikenal sebagai wanita mandiri, anggun, dan berpenampilan jauh lebih muda dari usianya. Rumah itu megah, dihiasi perabotan modern dengan sentuhan klasik yang memberikan kesan hangat. Ratih adalah tipe wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun berada. Dengan rambut hitam panjang yang terawat, kulit halus seperti porselen, dan senyumnya yang menggoda, dia tampak seperti kakak dari Maya, bukan ibunya. Mata Arman seringkali tak sengaja tertuju pada Ratih yang terlihat anggun dengan gaun santainya. Awalnya, perhatian Ratih pada Arman terasa wajar. Dia sering memuji pekerjaan Arman, mengatakan bahwa menantunya itu adalah pria paling beruntung karena menikahi Maya. Namun, perlahan, perhatiannya terasa lebih intens. Ratih mulai menyentuh lengan Arman saat berbicara, atau tertawa berlebihan pada lelucon kecilnya. Suatu malam, Maya pergi menginap di rumah temannya. Ratih dan Arman makan malam bersama. Ratih mengenakan gaun sutra tipis yang memperlihatkan siluet tubuhnya. Dia menuangkan anggur untuk Arman sambil menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Arman, apa Maya pernah cerita kalau aku sering dibilang lebih muda dari usiaku?" tanya Ratih sambil memainkan rambutnya. Arman tersenyum canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang aneh. Setelah makan malam, Ratih memintanya untuk duduk di ruang tamu. Dia membawa album foto keluarga, menunjukkan gambar-gambar lama Maya dan dirinya. Ratih duduk sangat dekat hingga aroma parfumnya menyelimuti Arman. Saat malam semakin larut, Ratih memberikan pelukan singkat kepada Arman sebelum ia kembali ke kamarnya. Pelukan itu terasa lebih lama dan erat dari yang seharusnya. Arman merasa ada yang tidak beres, tapi ia juga tidak bisa mengelak dari pesona Ratih. Ketika Maya pulang keesokan harinya, Arman mencoba menceritakan hal-hal aneh yang dirasakannya. Namun, Maya hanya tertawa kecil dan berkata, "Itu memang gaya mama, suka terlalu akrab." Arman akhirnya memendam kebingungannya. Ratih mengundang Arman untuk berenang bersama di kolam pribadi keluarga saat Maya sedang pergi. Ratih muncul dengan pakaian renang yang sangat minim, membuat Arman semakin gugup. Dia merasa ini adalah ujian bagi dirinya. Saat berenang, Ratih pura-pura kehilangan keseimbangan dan memegang bahu Arman untuk menahan diri. Sentuhannya membuat Arman tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia mulai tergoda. Ratih perlahan mendekat ke arah Arman di dalam kolam. Air membasahi tubuhnya yang memamerkan lekuk sempurna. "Kamu tahu, Arman, tidak banyak pria yang bisa membuatku merasa nyaman seperti ini," ucap Ratih dengan suara lembut. Arman hanya diam, matanya berusaha menatap ke arah lain, tetapi tubuhnya seakan tak mampu bergerak. Sentuhan tangan Ratih di pundaknya terasa seperti percikan api, menggetarkan setiap sarafnya. Ratih tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan makna tersembunyi, sebelum akhirnya berenang menjauh dengan gerakan anggun, meninggalkan Arman dalam kebingungan antara rasa bersalah dan keinginan. Malam itu, Arman mencoba mengalihkan pikirannya dengan tidur lebih awal, tetapi pikirannya terus dihantui oleh momen di kolam renang. Bayangan tubuh Ratih, suara lembutnya, dan tatapan matanya bermain-main di benaknya. Ia menggeliat di tempat tidur, berkali-kali menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Di sisi lain rumah, Ratih berdiri di balkon kamarnya, menatap ke arah kamar Arman yang lampunya masih menyala. Bibirnya melengkung dalam senyum kecil penuh misteri, seperti seorang pemburu yang siap mengejar mangsanya. Keesokan harinya, Arman bangun lebih awal dan menuju dapur untuk membuat sarapan. Ratih sudah ada di sana, mengenakan kimono satin yang sedikit terbuka, memperlihatkan pundaknya yang halus. "Pagi, Arman," sapa Ratih dengan suara serak yang memikat. "Kamu mau kopi?" Ia mendekat, mengambil cangkir di rak yang berada di atas kepala Arman. Gerakannya sengaja lambat, membuat kimono itu terbuka sedikit lebih lebar. Arman menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan ke arah meja, tetapi aroma parfum Ratih yang lembut membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Hari itu, Maya kembali pergi untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Arman dan Ratih di rumah. Ratih mengajak Arman menonton film di ruang keluarga. Ia memilih duduk sangat dekat, hingga bahunya bersentuhan dengan Arman. Sesekali,
Ia tertawa kecil dan menepuk paha Arman, sebuah gerakan yang terlihat biasa tetapi terasa begitu intim. Ketika sebuah adegan romantis muncul di layar, Ratih memandang Arman dengan tatapan tajam. "Arman, kamu pria yang sangat spesial. Maya beruntung sekali memilikimu," ucapnya, sambil perlahan menggeser tangannya ke punggung Arman. Saat sore tiba, Ratih meminta Arman membantunya memperbaiki tirai di kamar tamu. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya matahari yang masuk dari sela-sela jendela. Ketika Arman berdiri di atas kursi, Ratih memegang pinggangnya, dengan alasan membantunya tetap seimbang. Namun, sentuhan itu terasa lebih lama dari yang diperlukan. Arman turun dari kursi, dan saat itulah Ratih berdiri sangat dekat dengannya. Mata mereka bertemu. "Aku rasa aku terlalu banyak merepotkanmu," bisik Ratih, namun tangannya tetap berada di pinggang Arman. Malam itu, hujan deras mengguyur, membuat suasana rumah semakin sunyi. Maya mengabari bahwa ia harus menginap semalam lagi di luar kota. Ratih memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Arman makan malam bersama di ruang makan yang diterangi lilin. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang menonjolkan lekuk tubuhnya. "Aku hanya ingin kita menghabiskan waktu berkualitas sebagai keluarga," ujarnya sambil menuangkan anggur ke gelas Arman. Ketika tangan mereka bersentuhan saat mengambil gelas, Ratih memiringkan kepalanya, memandang Arman dengan intens. "Kamu tahu, Arman, aku sering merasa kesepian di rumah sebesar ini," lanjutnya. Setelah makan malam, Ratih memegang tangan Arman dan memintanya untuk menemaninya ke ruang tamu. Mereka duduk di sofa, dan Ratih mulai berbicara tentang kehidupannya yang penuh kesepian sejak suaminya meninggal. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Arman, membuat pria itu terdiam. Arman ingin menarik diri, tetapi tubuhnya seolah tak mampu menolak. "Aku hanya ingin merasa hidup kembali," bisik Ratih, suaranya bergetar. Ratih menarik Arman menuju kamar pribadinya dengan alasan ingin menunjukkan beberapa foto lama keluarganya. Di dalam kamar yang bernuansa mewah, dengan lampu kuning temaram, ia membuka laci dan mengeluarkan album foto. Namun, saat membuka halaman pertama, foto-foto itu jatuh ke lantai. Ketika Arman menunduk untuk membantu mengambilnya, Ratih berlutut di dekatnya, tangannya menyentuh tangan Arman. "Aku tidak pernah merasa begini sebelumnya," bisik Ratih. Saat ia mendekatkan wajahnya, pintu kamar mendadak terbuka. Maya berdiri di sana, tatapannya penuh keterkejutan dan kemarahan. Maya berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Arman, bagaimana kamu bisa mengkhianati kepercayaanku?" Ratih segera bangkit, mencoba menjelaskan situasi, tetapi Maya memotongnya. "Jadi ini alasan kamu memintanya tinggal di sini? Untuk melakukan ini di belakangku?" Arman, yang terdiam dan penuh rasa bersalah, hanya bisa menunduk. "Aku pikir aku bisa mempercayai kalian berdua," lanjut Maya dengan suara yang mulai pecah oleh tangis. Dalam kekacauan itu, Ratih akhirnya membuka mulut, tetapi bukan untuk meminta maaf. "Maya, kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah ini. Aku merasa kesepian bertahun-tahun karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku hanya ingin merasakan sedikit perhatian." Maya tertegun mendengar pengakuan ibunya. "Dan kamu pikir mengkhianati putrimu adalah caranya?" jawab Maya dengan suara yang gemetar. Arman akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. "Maya, aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya terjebak di situasi yang sulit." Namun, kata-katanya hanya membuat Maya semakin kecewa. "Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi," seru Maya dengan air mata mengalir di pipinya. Arman merasa kehilangan segalanya. Ia meninggalkan rumah itu malam itu juga, tanpa tahu kemana harus pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ratih mencoba meminta maaf kepada Maya, tetapi Maya terus menghindarinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Bu. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku miliki untukmu," ujar Maya dingin. Ratih merasa hancur, menyadari bahwa tindakannya telah merusak hubungan dengan putrinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah, Arman mencoba membangun hidup baru. Ia mendapatkan pekerjaan di luar kota dan berusaha melupakan apa yang terjadi. Namun, kenangan tentang Maya terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa ia sebenarnya mencintai Maya, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Di rumah,
Ratih menghadapi karma dari perbuatannya. Maya mulai menjauhinya, dan teman-temannya di komunitas mulai mengetahui skandal yang terjadi. Ratih merasa sendirian, persis seperti yang ia akui sebelumnya. Namun, kali ini, kesepian itu lebih menyakitkan karena disertai rasa bersalah yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, Maya memutuskan untuk pindah dari rumah itu, meninggalkan ibunya sendiri. Sebelum pergi, Maya memberikan satu pesan terakhir. Bu, aku berharap suatu hari kamu bisa belajar dari semua ini. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Ratih hanya bisa menangis, menyadari bahwa keputusannya yang salah telah merusak semua yang ia miliki. Di sisi lain, Arman juga menjalani kehidupannya dengan penuh penyesalan, membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Cerita ini berakhir dengan pelajaran pahit tentang bagaimana godaan sesaat dapat menghancurkan hidup seseorang.